Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Cahya. Di sini saya akan membahas mengenai motor DC dan servo. Jadi, motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan tekanan searah dengan sumber tenaganya. Sedangkan untuk motor servo merupakan motor yang mampu bekerja dua arah, clockwise dan counterclockwise. Dengan arah dan sudut pergerakan motornya dapat dikontrol hanya dengan memberikan sinyal PWM pada pin kontrolnya. Kemudian kita lanjut ke latihan yang pertama, yaitu gunakan push button untuk menjalankan dan menghentikan motor stepper. Kita ke rangkaiannya. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini ada Simulino Uno, kemudian ada L298 motor driver, terus ada motor piston stepper, setelah itu ada button. Nah, di sini ada DC. Jadi untuk DC yang pertama ini kita ubah voltage-nya menjadi 12. Sedangkan yang kedua ini kita ganti menjadi 5. Setelah itu kita ke codingannya pada Arduino. Jadi di sini kita menggunakan library stepper.h. Kemudian pada fetch setup, di sini kita inisiasikan bahwa button itu merupakan input pull up. Setelah itu pada void loop, jika button dalam kondisi low, maka kita ke debounce. Nah, untuk debounce diinisiasikan di bawah sini. Jadi ini tuh digunakan untuk mengecek apakah button itu tertekan, apakah button tertekan atau tidak. Jadi jika button itu ditekan, maka count-nya akan bertambah. Kita kembali ke sini. Jika debounce sama dengan 1, kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Di sini jika direction tidak sama dengan 1, maka direction akan bernilai 1. Jika tidak, maka akan bernilai 0. Oke, jadi kita langsung dikompil aja, kemudian kita jalankan pada Proteus. Kita langsung jalankan aja. Jadi ini untuk kondisi awalnya seperti ini. Tapi jika buttonnya ditekan, maka motor piston stepper ini akan berputar. Kemudian kita ke latihan soal yang nomor 2, yaitu munculkan nilai step dan derajat perhitungan dalam LCD 2C. Kita ke rangkaian Proteusnya. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini ada LCD 2x16. Setelah itu ada PCF 8574, Simulino Uno. Kemudian ada L298 motor driver, ada motor piston stepper, kemudian juga ada button. Kita langsung ke codingannya pada Arduino. Kita membutuhkan library stepper.h dan liquid crystal i2c.h. Kemudian pada fetch setup, di sini kita inisiasikan bahwa button itu merupakan input pull up. Setelah itu pada void loop, untuk void loop, nantinya di LCD akan muncul keterangan step sama dengan, kemudian diikuti nilai step value pada baris pertama, kemudian pada baris kedua akan muncul karakter derajat sama dengan dan diikuti dengan nilai dari derajat. Kemudian di sini jika button sama dengan 0 atau low, maka kita ke kondisi debounce. Untuk debounce itu kita inisiasikan di bawah seperti ini seperti pada nomor 1. Kemudian di sini dijelaskan bahwa derajat itu sama dengan step value dikali 1,8.
ini langsung kita compile aja, kemudian kita jalankan pada Proteus. Sebelumnya, kita ganti di sini menjadi step angle-nya kita ganti menjadi 1,8. Setelah itu kita lanjut jalankan programnya. Jadi untuk kondisi awalnya seperti ini. Jika kita tekan buttonnya, maka nilai dari step bertambah dan juga derajat akan bertambah. Kemudian kita ke latihan soal yang nomor 3, yaitu gunakan 2 push button untuk menentukan arah putar. Push button A ke kiri dan push button B ke kanan. Oke, kita ke rangkaian Proteusnya. Di sini kita menggunakan Simulino Uno, setelah itu L298 motor driver, dan ada motor B-stepper, kemudian ada 2 button. Kita langsung ke codingannya. Jadi codingannya itu seperti ini. Di sini kita menggunakan library stepper.h. Kemudian kita inisiasikan bahwa button jadi untuk yang ke kiri itu menggunakan pin 2 dan ke kanan itu menggunakan pin nomor 3. Kemudian pada fetch setup kita inisiasikan bahwa button X merupakan input pull up. Kemudian untuk void loop, di sini jika button 0 atau button yang pertama itu dalam kondisi low, maka kita ke kondisi selanjutnya. Jika debounce 0, maka direction akan bernilai 1. Kemudian untuk button yang kedua, jika button yang kedua ini bernilai 0, maka kita ke kondisi selanjutnya. Jika debounce 1, maka direction akan bernilai minus 1. Untuk debounce boolean kita inisiasikan di bawah sini. Jadi seperti itu, kita langsung compile aja, kita jalankan di Proteusnya. Kondisi pertama seperti ini. Jadi jika kita tekan button yang pertama, maka motor stepper ini akan berputar ke kiri. Kemudian kita tekan button yang kedua, maka motor stepper ini akan berputar ke kanan. Oke, jadi seperti itu untuk motor DC dan servo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.